Om Swastiastu, Bapak Made, salam sejahtera buat kita semua. Semoga Bapak Made selalu sehat dan rahayu. Mohon izin Bapak Made, Titiang akan menjelaskan tentang rencana Bapak Made akan membangun ruko dan juga rukos, rumah kos. Nah, sesuai dengan data real di lapangan ya, ini sudah Titiang ukur di lapangan bersama tim. Nah, jadi gambar yang tampilkan ini adalah valid ya. Valid dalam arti sesuai dengan real di lapangan dengan penjelasan yang Titiang sampaikan sekarang kepada Bapak Made ya. Nah, ini secara letak geografis tanah Bapak Made ini berposisi di selatan jalan ya. Di selatan jalan. Nah, jadi yang klik ini adalah jalan raya Denpasar Gilimanuk katakanlah niki melintang dari timur ke barat. Ini utara Bapak Made Nah, jadi tanah Bapak Made niki di selatan jalan. Nah, jadi realnya seperti ini di lapangan sudah ada pondasi tembok pagar ya. Baik di sisi timur, di sisi selatan maupun di sisi barat. Nah, cuman tanah urugnya itu, pengurugannya itu belum sempurna ya. Artinya belum sesuai dengan ketinggian yang dibutuhkan. Artinya ini membutuhkan pengurugan lagi agar sesuai levelnya dengan titik nol di jalan ini ya. Kita sebut saja nol ini adalah jalan nanti. Seperti itu. Baik Bapak Ade, setelah Tiang hitung luas tanah Bapak Made, yaitu lebar depan 15 meter, 50 dari ujung timur sampai ke ujung barat. Nah, sementara dari depan ini sampai ke ujung selatan itu 96 meter. Nah, jadi kalau tiang total luasnya nih ke sekitar 14,88 meter persegi atau 1400 sepertinya 14 arah ya. Seperti itu. 14 arah lewat 88, 15 arah kurang sedikit saja seperti itu Pak Made. Nah, di atas tanah ini akan membangun ruko dan rukos. Toko dan kos seperti itu. Nah, untuk halaman Bapak Made, jadi rujukan level halaman itu merujuk pada jalan raya ini. Yang ditangklik jalan raya ini. Jadi halaman Bapak Made, halaman toko katakanlah ya, itu lebih tinggi lagi 40 cm dari jalan raya ini. Seperti itu standarisasinya Nah, kemudian halaman ini hanya untuk area toko saja. Sementara untuk rukos atau rumah kos di sini tidak kasih penurunan Bapak Made. Seperti itu penurunnya itu lagi 50 cm. Nah, ini angkanya. Artinya turun lagi 50 cm dari halaman depan ini. Kenapa? Jadi sesuai dengan letak geografis karena di sini ada pembuangan. Di sini ada pembuangan lebih rendah sesuai dengan keterangan Bapak ya, bapaknya Bapak Made. Nah, di sini kita bisa membuang air yang di sini bisa dibuang seperti itu biar tidak ke jalan atau ke got di depan seperti itu. Sesuai juga dengan keterangan Bapak Nyoman, sepupunya Bapak Made. Yang waktu itu sempat memang sampai di sini cross checknya, memvideokan. Di sini adalah carik kalau nggak salah ya, carik, tapi tidak efektif cariknya. Jadi di sini masih memungkinkan untuk membuat pembuangan. Seperti itu alasnya Pak Deng. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali air ini, air cucuran, air halam ini akan mengalir ke belakang. Seperti itu. Nanti akan kita buatkan semacam bak kontrol nantinya agar air itu tidak semuanya meluber ke
halaman. Seperti itu Bapak Made nggih. Konsep untuk drainasenya. Baik Bapak Made, jadi sesuai dengan standarisasi ketika kita membuat toko Bapak Made. Di sini Titiang tampilkan tokonya nggih. Toko pertama Titiang tampilkan. Nah, niki sesuai dengan standarisasi halaman katakanlah. Nah, ini toko ini berdiri dari pinggir utara ini nggih. Ini ke sekitar 12 meter Bapak Made. Ini 11 12 meter ya, pas 12 meter. Artinya cukup untuk 2 mobil parkirnya. Itu standarnya nggih. Nah, jadi dengan standar parkir seperti ini ketika kita membuat area bisnis katakanlah publik. Jadi memang seperti itu dibutuhkan ya agar toko yang kita buat ini mampu mengakomodasi mobil di sini parkir. Nah, seperti itu. Kalau parkirnya tidak ada ya tentu susah orang itu akan masuk. Seperti itu logikanya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Titiang tampilkan sekarang mobil, nah seperti ini dia, enak mobilnya itu, manuvernya itu enak, jadi lebih gampang orang itu masuk. Nah, seperti itu. Coba nanti kalau misalnya area parkir tidak memungkinkan, ya tentu orang akan mikir untuk masuk seperti ini Bapak Made, karena itu adalah menyangkut keamanan dan standarisasi. Nah, seperti itu. Jadi wajib memang parkir nih ke 12 meter dari trotoar ini, karena trotoar ini memang akan wajib ada sesuai dengan standar nasional. Walaupun kenyataannya sekarang belum ada trotoar, pasti ada akan trotoar nanti. Itu tergantung kemampuan daerah. Ya, wajar sekarang ini belum ada trotoarnya, pasti ada trotoar. Dan trotoar ini sudah merujuk kepada standar nasional seperti ini nanti 1 meter ya trotoarnya. Sementara ini masih ada istilahnya bagan jalan, seperti ini, tidak full. Nanti juga aspalnya nih akan sampai di sini ya, seperti ini. Maka kita konsep sedemikian rupa, jika nanti trotoar itu sudah ada dan aspal ini sudah melebar ke samping, paling tidak dia akan seperti ini nantinya. Jadi tidak ada alasan para pengunjung itu akan parkir di sini karena berbahaya. Jadi mobil itu harus masuk. Seperti itu logikanya Bapak Made. Nah, itu mengenai ruang parkir, area parkir. Jadi area parkirnya saja ini adalah kalau Titiang ukurkan adalah kita yang akan ukurkan 12 meter. Nah, ini angkanya 12 meter. Jadi 12 meter kali 15 meter 50. Ini mampu mengakomodasi mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Secara bersamaan 6 mobil. Seperti ini kenyataannya nanti Nah, kalau memang dirapikan ini mungkin mampu menampung 12 mobil kalau memang rapi tempat parkirnya seperti itu. Biasanya sih acak-acakan seperti ini kesehariannya. Seperti ini Bapak Made alasannya Nah, kemudian ketika kita membangun toko di sini, nah tentu tanah di 15 lebar 15,50 ini tidak semua kita habiskan. Harus ada akses ke belakang. Berapa aksesnya? Nah, ini tidak ukurkan. Karena di belakang kita akan membangun rumah kos seperti itu. Akses untuk ke dalam itu Pak De 320 Oke, akan Titiang warnai 3 meter 20. Artinya di 3 meter 20 ini sangat memungkinkan juga untuk mobil bisa kok, mobil ini masuk di sini bisa. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah Titiang tanah Nah, ini 3 meter 20. Sementara kalau misalnya Tiang ambilkan mobil satu ya, karena mobil yang Titiang tampilkan ini adalah ukuran sebenarnya Bapak Made. Nah, begini dia. Bisa mobil masuk ke belakang seperti itu ya. Siapa tahu ada penghuni kos bawa mobil, jadi sudah sangat memungkinkan masuk. Bahkan sampai di sini bisa. Oke. Sampai di sini bisa mobilnya Nah, seperti itu. Itu alasannya
Nah, jadi agar akses ke dalam ini leluasa, itu yang Didang maksudkan ya. Nah, seperti inilah tampilnya nanti. Apalagi sepeda motor kan sudah sangat mungkin sekali masuk, mobil aja bisa masuk. Nah, seperti itu. Biar lapang, biar leluasa. Itu pada prinsipnya, nggih. Nah, seperti itu Bapak Made. Nah, kemudian itu mengenai akses ke dalam. Nah, sementara untuk toko, nah, jadi barangkali Bapak Made ingin mengetahui lebar toko, nggih. Nah, niki lebar, panjangnya terutama nggih ke timur dan ke barat itu adalah 12 meter juga, dikali ke belakangnya niki 12 meter dikali 8 meter. Nah, seperti ini ke toko itu keseluruhan panjangnya 12 meter dikali 8 meter ke belakangnya ya. Nah, sesuai dengan komunikasi Bapak Made dengan admin Titiang, jadi Bapak Made menyarankan agar toko ini terdiri dari 2 blok. Nah, seperti itu. Ini sudah Titiang buatkan 2 blok dari 3 blok sebelumnya, nggih. Nah, seperti ini jadinya 2 blok ya. Nah, kalau satu blok itu berapa luasnya? Tentu luasnya itu adalah satu blok itu akan Titiang ukurkan 8 meter dikali 6 meter as ya. 8 meter dikali 6 meter. Nah, ini angkanya angkanya akan Titiang perlihatkan. Satu blok itu 6 meter, 5 meter 98 ya, dikali 8 meter. Itu satu bloknya. Nah, ini yang ke-8 ya. 6 meter kali 8 meter untuk satu blok. Seperti ini nantinya. Nah, ini Pak Deh ya, itu mengenai toko ya. Atau barangkali bisa Bapak Made sekat nanti menjadi 3 toko, boleh kita pakai partisi. Atau misalnya ini kita tiadakan. Nah, kita tiadakan sekatnya ini seperti Indomaret, Alfamart misalnya, ini tanpa sekat niki tidak masalah juga ya. Nah, seperti ini Bapak Made mengenai toko. Oke, lanjut akan Titiang atap tokonya sekarang. Ingat Bapak Made, luas toko Bapak Made adalah 12 meter kali 8 meter. Nah, untuk satu bloknya 6 meter kali 8 meter. Nah, dilengkap dengan toiletnya Pak Made. Nah, seperti itu. Lanjut sekarang yang atap tokonya niki. Nah, seperti ini nanti jadinya kalau tokonya sudah di atap Bapak Made. Nah, seperti ini kian Oke, yang tampilkan lagi ini. Nah, jadi atap ini seperti ini modelnya, seperti apa ya istilahnya, meleher. Nah, pakai leher niki agar air cacapan ini nanti tidak jatuh ke tetangga. Nah, niki kan ada tetangga di sini sebelah timur ya. Nah, tidak akan jatuh, tetap akan jatuhnya di areanya Bapak Made. Nanti akan Titiang arahkan nanti air ini turun ke halaman ya, yang di sini niki dengan pipa seperti 4 dem ya, artinya dengan teknik tertentu nanti akan diarahkan turun nanti ke sini ya. Jadi Titiang tidak menyampaikan mengenai teknis. Pada intinya seperti ini nanti model atau bentuk tokonya terdiri dari 2 blok 8 kali 6 satu bloknya kalau keseluruhannya toko itu adalah 8 kali 12 dengan akses ke belakang 3 meter 20 dan sangat memungkinkan untuk mobil. Sementara untuk di sini, nah ini tampilnya nanti ada turunan dia levelnya, turunan nah seperti itu Pak Made. Oke, di belakang toko karena niki adalah rumah kos tentu di sini kita harus membuat garase, namanya niki garase, jadi nempel pas di belakang toko niki. Nah, jadi kalau garase itu kosong katakanlah ya. Nah, seperti ini nanti cukup kita membuat dengan atap sepandek katakanlah ya, seperti ini dengan atap sepandek. Jadi ini mampu menampung banyak motor niki. Anggap saja motor ya.
motor. Kalau yang pakai mobil misalnya jarang, itu biasanya anak kos pakai mobil, pada umumnya motor lah. Kalaupun ada 1-2 orang atau 3 orang membawa mobil, ini sudah bisa difasilitasi seperti itu. Oke. Mengenai graso, grasonya akan nempel di sini. Akan tampilkan sekarang motor ya, motor di bawah graso ini seperti ini konsepnya nanti. Berapa ini bisa menampung motor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dikali 3 ya, 39 motor. Mampu menampung 39 motor. Nah, seperti itu. Sementara untuk kamar kos ini terdiri dari 34 ya, jadi sudah sangat memungkinkan Bapak Made ya, asalkan sudah rapi seperti ini. Nah, seperti ini memang graso ini wajib kita sediakan, ini adalah fasilitas umumnya rumah kos. Nah, seperti ini Oke, lanjut sekarang. Nah, dari akses ini ya, tentu para penghuni kos itu akan menaruh atau memarkir motornya di sini, jadi aman ya. Nah, seperti ini kemudian turun melalui akses ini masing-masing ke rumah kos masing-masing. Nah, jadi aksesnya ini berapa gang katakanlah ya, ini akan kita ukurkan 280 ya, hampir 3 meter, 280. Ini bisa mobil sebenarnya di sini ya, 280, 2 meter 80 cm, sangat luas ya, sangat luas sekali. Nah, seperti itu. Baik Bapak Made, yang lanjut sekarang akan menampilkan kosnya. Nah, ini kosnya Bapak Made. Oke, nah ini kosnya nggih. Jadi aksesnya seperti ini. Akan yang jelaskan satu rumah kos saja nggih, nah, satu rumah kos saja, karena niki bisa sama antara kamar yang satu dengan kamar yang lain. Akan yang jelaskan di bagian timur. Nah, di bagian timur niki, di bagian timur nggih. Oke, yang dari jauh sekarang. Nah, ini bagian timur, ini barat ya. Nah, ini bagian timur Bapak Made. Nah, ini jadi sesuai dengan standarisasi rumah kos itu, pertama ada teras. Nah, tentu tempat bersantai ataupun ada tamu nanti di sini bisa kita arahkan untuk fasilitasnya. Ini kita sebut teras ya, teras. Nah, kemudian masuk ke kamar kos ya. Ini mampu mengakomodasi, tentu adalah bed, double bed ya. Kemudian di sini ada almari pakaian. Sesederhana itu rumah kosnya ya. Kemudian di belakang ada tempat masak, seperti ini, dan juga ada toilet. Seperti itu standarisasi rumah kos menengah ya, boleh dikatakan menengah. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa kali berapakah rumah kos itu? Nah, itu kan deh. Jadi secara total rumah kos itu adalah 6 meter dikali 4 meter. 6 meter kali 4 meter secara keseluruhan ya. Nah, kemudian untuk teras Bapak Made. Nah, ini teras nggih. Terasnya itu 1 meter Bapak Made. Sudah cukup nggih. Nah, karena paling akan duduk-duduk di sini santai sore-sore seperti itu ya, setelah pulang kerja. Nah, kemudian untuk kamarnya itu sendiri lebarnya 3 meter 50 dikali 4 meter. Kamarnya saja ya. Kamarnya 3 meter 50 dikali 4 meter. Nah, seperti itu. Nah, kemudian toiletnya, nah, seperti ini proporsinya nanti. Itu 1 meter 50 dikali 1 meter 75. Sudah sangat mungkin nggih. Nah, kemudian untuk ruang masak katakanlah Pak deh.
Ini 225 kali 150 ya. 2,25 kali 150 meter tengah ya. Seperti ini ini ada akses ke dalam ini ya. Kemudian dari dalam ini ada akses ke toilet. Seperti itu standarisasi rumah kos ya. Kita ulangi lagi sekali. Rumah kos itu satu kamarnya itu ukurannya adalah 4 meter dikali 6 meter. 4 meter kali 6 meter. Nah, sementara untuk teras adalah 1 meter. Untuk kamar 3 meter 50 dikali 4 meter. Untuk toilet 1 meter 50 kali 175. Dan untuk dapur 225 dikali 150 seperti itu. Nah, jadi kamar 1, kamar 2, kamar 3 dan seterusnya nike ukurannya sama. Sama ukurannya nah, seperti copy paste niki. Ukurannya sama Nah, cuman rumah kos yang di bagian barat, nah niki bagian barat yang klik ini kebalik dia. Jadi posisi tidur, posisi toiletnya nih tetap di belakang, dauh-dauh nih. Sementara untuk bednya nih sirah kepala dangin-dangin nih. Nah seperti itu. Nah, kebalik dia ya, kebalik. Kalau yang ini dangin-danginnya toilet dan dapur ya sirah menghadap danginnya sesuai dengan apa ya kita di Bali katakanlah ya. Itu aja bedanya Nah, untuk sirkulasi udara niki dari depan sudah sangat memungkinkan dengan lobster seperti niki. Pencahayaan juga sudah sangat memungkinkan. Nah, ini ada jendela juga Jadi secara standar kesehatan sudah memenuhi syarat Bapak Made. Nah, kemudian aksesnya yang lebarnya 280 ini sudah sangat leluasa sekali, sangat leluasa sekali dengan dengan lebar seperti ini. Jadi aksesnya nih ke 280 sudah sangat memungkinkan sirkulasi udaranya sudah bagus ya, sudah memadai seperti ini Mungkin akan ditampilkan atapnya. Nah ini, jadi tidak sumpah istilahnya ya, tidak sumpah. Jadi tetap sehat, sirkulasi udara itu sangat memungkinkan dari atas, dari selatan ya, maupun dari sini. Jadi tidak gerah, rumah kosnya itu tidak gerah nantinya Nah seperti itu bisa dijelaskan mengenai rumah kos Nah flashback sekarang untuk drainase. Tentu di sini ketika hujan ada air nanti Bapak Made, air itu akan terarah nanti ke di sini ada kelabah. Nah di sini nanti kita akan pasang pipa nanti untuk mengalirkan air ini akan jatuh di sini nanti. Jangan khawatir ya, tidak akan terendam banjir walaupun posisinya rendah. Nah seperti itu, tidak akan lebih rendah dari yang tetangga nih hampir setara seperti itu Pak ya. Nah seperti itu bisa Tidang sampaikan mengenai rumah kos, garase dan juga toko. Oke, terakhir Tidang akan jelaskan mengenai merajan. Nah niki merajan. Oke, Tidang akan ulangi sekarang. Nah niki merajan. Nah niki sesuai dengan desa kalau patro atau agama katakanlah ya, semoga saja hampir sama niki nanti. Di sini memang dibutuhkan pelinggih Pade ya, minimal padmo dan juga tugu karang. Akan ditampilkan Pade. Kita sebut saja ini padmo ya, cukup kita buat padmo di sini saja satu Nah, jadi ini tidak akan mengganggu mobilnya atau parkir sama sekali, tidak mengganggu Nah, ini padmo seperti ini, cukup satu padmo di sini. Nah, sama
seperti yang di sebelah. Jadi ada Padmo yang di sini nggih sama. Kemudian untuk tugu karangnya di sini kita posisikan Pade. Nah niki nggih. Nika kalau umat Hindu kan minimal wajib, tergantung Bapak Made apakah Bapak Made akan membangun peringih di sini tugu karang atau Padmo. Ya sudah yang sediakan. Kalau tidak membangun tinggal di delete saja niki. Kalaupun membangun nanti ya tinggal kita memposisikan seperti ini. Jadi bangun itu tidak akan terganggu. Bangun tidak akan terganggu, kebutuhan akses tidak akan terganggu. Jadi balance kelihatannya nggih. Jadi tetap view toko itu akan terlihat ya, mengganggu apapun tidak ada di sini. Maupun apa ya, akses mobil, manuver mobil tidak akan terganggu. Baik dari pandangan juga tidak akan mengganggu Pak De. Di sini anggap saja kita dari sini di jalan ini mobil datang dari timur nggih. Jadi toko Bapak Made ini tetap akan fokus. Itu pada dasarnya nggih. Tidak akan diganggu pandangannya itu oleh merajaan ini maupun tembok ini nggih. Asonika tetap fokus. Jadi enak orang mampir nih enak. Jadi toko itu laris manis jadinya Bapak Made. Dengan menempatkan tugu karang dan Padmo di sini. Seperti itu bisa kita jelaskan Bapak Made, barangkali ada apa ya masukan silakan dipelajari dumun mengenai apa ya desain yang sudah Titiang buat, yang sudah Titiang konsep seperti ini. Tentu konsep yang Titiang sampaikan ini sudah sangat valid merujuk kepada data yang ada di lapangan ya, jadi sangat sinkron sekali. Jadi kalau diaplikasikan nanti dibangun persis seperti ini kejadiannya persis, tidak ada yang istilahnya error seperti ini paling sedikit saja, pasti begini nantinya kalau Bapak Made menyetujui atau apa ya sepakat dengan konsep Titiang. Nah jika ada apa ya istilahnya perubahan silakan dipelajari terlebih dahulu, baik itu gambar yang Titiang kirim, yang dikirim oleh admin maupun dari penjelasan Titiang ini silakan dipelajari, kemudian sampaikan kepada admin Titiang bagian-bagian mana yang memang perlu direvisi, baik itu mengenai postur, pace, wajah, level, dan juga kebutuhan Bapak Made seperti ini ke Bapak Made bisa dijelaskan ya. Tentu dari awal sampai akhir ini ada hal-hal yang kurang mengerti, barangkali kurang berkenan. Nah, jika ada yang kurang mengerti silakan nanti di chat saja atau di WA. Nah jika ada masukan nanti silakan sampaikan, mohon konfirmasinya agar Titiang bisa merevisi kembali. Seperti ini Bapak Made, ampurayang maafkan atas segala bentuk keterbatasan Titiang. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak Made berikan. Nah jika nanti Bapak Made berkenan, Titiang akan selesaikan proyek Bapak Made ini dengan sebaik-baiknya Bapak Made. Sinap Titiang dengan Pramo Santi Bapak Made. Om Santi 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 Om.